Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala musalliyan musalliman ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati semua rekan-rekan jamaah semuanya, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita bisa memulai kembali kegiatan kita, kegiatan ngopi yang dalam artian ngopeni iman Islam ya. Kita sambil menikmati kopi sambil santai namun kita juga menggunakan kesempatan baik ini untuk thalabul ilmi, untuk menambah ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di malam ini mendapatkan ridho dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang akan kita pelajari, sedikit ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat. Rekan-rekan semua, pada kesempatan malam ini ini santai saja bahwa kita akan mengkaji sedikit tentang masalah rezeki ya. Terkait tentang masalah rezeki, seringkali kita dengar ya terkait dengan rezeki ya. Singkatnya rezeki, ada yang mengartikan atau memahami rezeki itu duit ya, uang ya. Tapi aslinya rezeki itu bukan hanya uang, tetapi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala itu adalah rezeki. Kesehatan itu rezeki, kemudian jodoh itu juga rezeki ya. Jadi kalau yang sudah mendapat atau menemukan jodohnya ya, berarti dia sudah mendapatkan rezeki itu. Tapi kalau sudah ada yang belum mendapatkan jodohnya ya, berarti belum dapat rezekinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki itu sudah menentukan semuanya akan mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tidak tahu kapan waktunya, di mana, itu tidak tahu. Contoh terkait dengan jodoh itu juga ya, itu rezeki. Tapi kadang-kadang Allah itu ketika Allah memberikan sesuatu itu tidak langsung diberikan, itu melihat juga dari kesiapan orangnya ya, kesiapan dari orangnya. Ini berdasarkan pengalaman ya, bukan pengalaman pribadi ya, tapi pengalaman orang-orang, teman-teman saya. Contoh teman saya itu sering masalah jodoh ini ya, itu sudah ada mak comblang yang menawarkan ya, dan perempuannya ini sudah mau, tapi karena teman saya ini ya istilahnya itu saya akan mikir ya, gampangnya ngomong saya akan mikir ya porak ya, akhirnya kemudian masuk lagi, ada laki-laki yang lain ditawarkan, laki-laki ini langsung respon cepat. Nah, otomatis perempuan milih yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Mesti yang kedua, karena yang kedua itu memberikan jawaban, memberikan kepastian. Nah, berarti sudah siap. Yang kedua ini sudah ada kesiapan, sedangkan yang pertama belum ada kesiapan. Ini contohnya ya. Ini karena ini forumnya anak-anak muda ya. Ya. Jadi aslinya konsep jodoh itu gampang sekali ya. Konsep jodoh itu kalau kita senang pada perempuan, ini konsep Islam ya. Kalau kita sudah senang pada perempuan, enggak usah. Ya boleh kita senang siapapun boleh. Tapi rasa senang, rasa cinta itu jangan hanya sekedar gawe delok-delokan ya. Makanya delok seneng lah. Apa untungnya delok seneng gitu. Kalau tidak bisa memiliki ya. Caranya kalau konsep Islam itu mudah. Kalau kita senang, kita ndak usah ngomong ke orangnya langsung. Ya perlu sih ngomong ke orangnya. Barangkali nanti uangnya cocok bondak. Nah, is padha cocoke, wis langsung aja ngomong ke orang tuanya. Nah, itu. Nah, orang tuane kok memberikan lampu hijau, oh berarti ini tandane jodoh. Tapi nek orang tuane tidak memberikan lampu hijau ya wis berarti ada tanda-tanda lampu merah. Gitu aja ya. Saya juga seperti saya enggak pernah memikirkan masalah nanti nikah kapan, tapi begitu ada ibaratnya kucing itu wis ana ketok ana gereh ya. Gereh diuncal nih ya wis langsung di sikat. Ya gitulah ya. Nah, itu sebagian daripada rezeki juga ya. Tapi rezeki yang saya maksud yang saya ingin saya sampaikan di sini adalah terkait dengan harta.
terkait dengan harta ataupun uang. Karena apa? Kebanyakan orang itu ya ini siapapun ya itu kadang-kadang bingung terkait dengan rezeki ini. Sampai ada ungkapan itu, sampai ada seringkali kita mendengar ucapan bahwasanya kalau tidak kerja, ini contohnya ya, kalau tidak kerja terus bisa dapat rezeki dari mana? Itu ya. Kalau tidak kerja dapat rezeki dari mana? Nah, ini kata-kata ini malah justru menjadi apa ya? Menjadi bom bagi kita sendiri. Karena apa? Allah memberikan rezeki itu tidak diminta pun sudah diberi gitu loh. Contoh ketika anak di dalam kandungan 4 bulan. Jadi Allah ketika meniupkan roh anak dalam kandungan 4 bulan, kemudian ditiupkan roh, diberikan kehidupan. Saat itu juga Allah sudah memberikan rezeki, ya, sudah memberikan rezeki. Anak tidak pernah meminta, kepada ibunya supaya dikasih makan. Anak tidak pernah bekerja, ya, bekerja dalam perutnya ibunya kan enggak kan? Ya, anak tinggal tidur aja sampai waktunya keluar ya keluar. Tapi diberikan rezeki oleh Allah. Nah, ini berarti rezeki itu sudah dicukupi oleh Allah. Dalam keadaan bagaimanapun Allah sudah mencukupi. Nah, bedanya kalau anak yang masih di dalam kandungan tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa berpikir, akhirnya ya sudah Allah sendiri yang mengatur. Tapi ketika kita sudah semakin besar, semakin bisa berpikir, akhirnya kita kebanyakan mikir, ya. Akhirnya kebanyakan mikir sehingga muncul rasa khawatir, rasa ini, ya. Sampai ada ucapan kalau tidak kerja ya dapat rezeki dari mana, ya gitu ya. Padahal rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali ya. Bahkan kok jangankan orang yang bekerja, ya, cuma memang kenapa kok kita dianjurkan atau diarahkan untuk bekerja? Bukan masalah rezekinya asalnya. Kita itu harus bekerja, bukan masalah kita kerja itu yang menjadikan kita mendapatkan rezeki, bukan. Tapi dengan kerja itu menjadikan rezeki itu menjadi lebih berkah, ya. Karena apa? Karena ada usaha, ada kerja keras kita. Gitu ya. Itu terkait dengan konsep rezeki. Ya, sedikit saya sampaikan ini ya terkait dengan rezeki biar kita ada tambahan ilmu terkait dengan rezeki. Rezeki kalau yang saya pelajari dari guru saya, dari kiai saya, Abi Ihya Ulumuddin, rezeki itu dibagi menjadi 2. Ya. Ada yang jalan orang mendapatkan rezeki itu ada 2. Ada yang dengan iktisab, ada yang dengan ihtisab. Kalau yang iktisab itu orang memang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki, dia harus kerja keras, harus kerja kasar, ya. Macul, pemaneh deres, pemaneh nyopir, nah ya, nyopir blondong. Nah, ini kan kerja kasar semua tuh ini, kerja kasar. Ada orang yang takdirkan memang dia ditakdirkan mendapatkan rezeki dengan kerja kasar. Ada yang dengan ihtisab. Ihtisab ini orang diberikan rezeki oleh Allah tidak melalui kerja kasar. Jadi memang kerjanya kerja secara halus. Kita orang abot, ini aslinya pada abot deh. Ya, katakanlah contohnya seorang kiai ini kan kerjanya kan nggak kasar, ya. Kiai kan kerjanya nggak kasar, hanya ngajar, kemudian ngisi pengajian, ya ibadah, wiritan, ya segitu aja, ya kan. Beda dengan orang-orang yang kerja kasar tadi. Nah, terus ini sudah ada jalannya masing-masing. Kalau memaksakan orang yang sudah ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki dengan jalan yang halus tadi, yang tidak dengan cara yang halus, dia memaksakan harus kerja kasar, malah tidak dapat. Atau kebalikannya, wong ditakdir nih kerja kasar kok gaya-gaya melok gayane kiai. Ya nggak dapat ya. Tapi semuanya ini punya kelebihan masing-masing. Kita nggak ngomong kekurangan ya, karena ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak ada istilah yang kurang, itu nggak ada. Yang ada itu lebih. Cuma kita belum memahami saja. Orang yang ditakdirkan oleh Allah mendapatkan rezeki dengan cara kasar, itu juga ada keuntungannya. Karena apa? Rasulullah mengatakan rezeki yang paling barokah adalah rezeki yang hasil dari keringatnya sendiri. Artinya apa? Mendapatkan itu harus berkeringat itu loh. Berarti kan kerja kasar lagi.
dengan bahasa berkeringat itu kan berarti kerja kasar. Itu rezeki yang paling barokah. Seumpamanya kita kerja kasar, harus kerja, kemudian sampai berkeringat, kemudian mendapatkan hasil, kita juga mendapatkan kadang-kadang ada dari pemerintah apa jenis, sing tolak pemerintah lah, BLT apa mana jenis, PA, BLT, PKH, terus ada uang yang dari hasil kerja kita. Nah, maka kita harus bijak. Uang yang hasil dari kerja kita itu yang kita makan. Karena ini rezeki yang paling berkah. Nah, sedangkan dari BLT, dari PKH itu untuk yang lainnya. Selama untuk makan, untuk yang dibeli, untuk beli apa namanya, yang melekat pada tubuh kita, kita usahakan pakai yang dari hasil kerja keras ini. Karena ini rezeki yang paling berkah. Ya, jadi ada nilai lebihnya itu adalah justru rezeki yang semacam ini yang paling berkah. Kemudian juga ada satu cerita di antara sahabat Rasulullah itu ada yang kerja mulai berangkat pagi pulangnya sore, ya, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Ini di masyarakat, katakanlah di masyarakat santri, kok ada orang seperti itu kan dirasa kayak bedoni dewi kan, kayak berbeda toh. Wong liyan iku udah seneng ngaji, seneng ibadah, sembahyang, jamaah, wiritan. Iki kok kerja berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore. Sehingga ada salah satu sahabat Rasulullah menyampaikan, "Ya Rasulullah, kasihan teman kita yang satu ini. Kasihan teman kita yang satu ini ya Rasulullah, dia kerja berangkat pagi, pulang sore." Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah menegur, "Kamu keliru. Wa huwa fi sabilillah." Justru orang itu dia mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Karena apa? Dia berangkat pagi, pulang sore, kerja. Tujuannya apa? Untuk mencari uang, mencari harta. Hartanya untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya, menyenangkan anak dan istrinya. Jadi kalau kerja dilihat dari tujuannya, ya, dilihat dari niatnya. Kalau kerja niatnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga supaya anak dan istri senang, wa huwa fisabilillah, dia mendapatkan pahala seperti jihad di jalan Allah. Ya, Mas Oni ya. Orang naikin iki orang pulang pagi sore. Bisa setahun pisan mulia iki Mas Oni ya. Nah, tapi selama niatnya itu ditata seperti itu, tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan keluarga, menyenangkan anak istri, dia secapek apapun itu tidak sia-sia. Semuanya kan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu keuntungan nilai lebih daripada orang yang ditakdirkan mendapatkan rezeki dengan cara kasar tadi. Nah, kalau yang ditakdirkan dengan cara halus, apa nilai kelebihannya? Ya wes ora rekoso. Dari sisi dohir nggak rekoso, tapi sisi di balik layarnya ini yang berat loh ya. Jangan dikira kiai itu wah penak ya kiai, ono tamu disalami template oleh amplop, kemudian ngisi pengajian, ceramah, kemudian dikasih amplop. Enak kalau lihat itunya. Tapi coba sesekali ikuti kiai itu. Mulai 24 jam bersama kiai. Bagaimana capeknya kiai itu, ya. Saya bisa ngomong seperti ini karena saya pernah mendampingi kiai gitu loh, 24 jam. Sampai jam 12 malam masih menerima tamu loh. Jam 12 malam masih menerima tamu, jam 2 bangun qiyamul lail. Wiritan sampai menjelang subuh. Subuh tidur sebentar, subuh bangun lagi sholat jamaah sampai jam 8 ngaji. Ya. Sampai naik coro sing kerja sing nyopir ini bisa enggak seperti itu? Abot toh. Ya jadi aslinya sama-sama berat. Kalau wong yang nyopir, deres, macul ini berat dari sisi tenaganya, tenaga fisiknya. Tapi kalau kiai beratnya apa? Pikiran sama hati yang berat. Padahal kebanyakan dokter atau medis itu menyatakan orang itu gampang sakit itu sumbernya dari mana? Dari pikiran. Jadi nak kiai kok secara rohania itu kurang kuat, wah gampang ngeblank kiai, ya. Ya orang sing paling gampang kena stroke mungkin kiai. Gitu loh. Nek kalau hatinya tidak
ndak kuat. Bayangkan jenengan kadang-kadang duwe masalah, punya permasalahan toh. Itu mikir masalah itu kadang-kadang sampai loro. Masalah dhewe padahal. Anak kiai sih dipikir di masalah dhewe, masalah umat dipikir. Ono teko nyampe no masalahe, ono teko nyampe no masalahe. Lah iki nek gak kuat atine. Wah, iso. Malah sing wong sing pertama paling kena stroke ya. Jadi tadi saya ulang dalam Islam itu rezeki itu ada orang yang ditakdirkan mendapatkan dengan cara kasar, ada yang dengan cara halus ya. Kalau cara halus ini istilahnya itu rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak disangka-sangka. Ya, kita tidak menyangka tiba-tiba ada SMS masuk, Ustaz ya mohon berkah doanya ini ada sedikit ya, alhamdulillah. Oh, tapi orang bedino kayak ngono ya. Ya kadang-kadang ngono. Bedino kayak ngono ya penak. Kadang-kadang ya pas istilahnya kalau guru saya itu pas butuh pas ono, pas kita butuh ada gitu loh. Seperti acara Maulid kemarin. Ya sudah saya niatkan, saya itu cuma dengan istri sudah ngomong-ngomong, ayo Umah, iki mumpung Maulid Nabi is adewe hormat neng Kanjeng Nabi ngadakna Maulid saisa-isone. Saya itu cuma punya uang sekiranya itu cukup untuk bikin bungkusan apa ya, bikin snack itu 500 bungkus, cukup itu saja, nggak ada yang lain ya. Pikir saya bikin acara sederhana, wis yang penting teko dikai jajan, wis sholawatan bareng-bareng. Konsepnya cuma semudah itu, sesimpel itu. Ternyata saya sampaikan waktu itu pas waktu acara 17 di sini, saya sampaikan malah respon warga di sini malah tidak seperti yang saya bayangkan. Tapi masih tidak seperti yang saya bayangkan, itu malah melebihi bayangan saya gitu loh. Responnya itu ono sing keitero, keitendo, kok sone guys, son mbah tambah ono lampu apa jadi. Itu di luar bayangan saya, tapi alhamdulillah ya itu namanya rezeki ya. Kalau dari yang kemampuan saya, tidak mampu saya. Tapi karena ya tadi pas butuh, pas ono ya, alhamdulillah semuanya bisa tercukupi semuanya. Ya, itu juga bagian daripada rezeki. Baik, mungkin itu sedikit kita pembahasan tentang rezeki. Mungkin sebelum kita akhiri, karena nanti ada sesi latihan hadroh. Sebelum kita akhiri, ada mungkin yang dipertanyakan dulu, ada yang mau tanyakan atau didiskusikan. Monggo dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abdullah yang saya hormati, yang sini yang saya tanyakan, karena tadi disampaikan bahwa rezeki sudah ada yang ngatur, istilahnya seperti itu. Tapi apakah bisa cara istilahnya apa ya? Cara untuk kita bisa mendapatkan rezeki yang paling cepat nih terus itu apakah ada amalannya yang apa itu, mungkin seperti itu aja dulu, nanti mungkin ada teman dari yang lain. Terima kasih. Rezeki sudah diatur, banyak sedikit sudah diatur, tapi yang jadi masalah bukan masalah ya, yang jadi pertanyaan, apakah kita tahu rezeki kita itu sedikit atau banyak? Enggak tahu toh. Jadi kalau kita disuruh pilih banyak atau dikit? Banyak. Ya kan, mesti milih banyak karena kita enggak tahu. Tapi seumpamanya kita tahu, wah rezeki kita memang ditakdirkan mendapatkan rezeki sedikit. Walaupun kita kerja keras ngoyo kayak apapun, tetap enggak akan bisa dapat. Tapi kan kita enggak tahu. Nah, jadi kita tetap, nah disitulah kita diajarkan dalam Islam untuk selalu memiliki etos kerja yang tinggi. Ya, supaya mendapatkan rezeki itu ya Islam mengajarkan jadi orang itu kaya, tapi kaya yang berkah gitu loh. Kaya yang berkah, makanya dalam Al-Qur'an konsep rezeki itu adalah setelah disebutkan kata-kata rezeki, di belakangnya mesti disambung dengan kata-kata infak. Nah, itu kuncinya. Kalau ingin mendapatkan rezeki yang melimpah ya, cepat, itu dengan infak atau sedekah. Ya, karena ini. Tapi juga balik lagi, kalau berkaitan dengan suatu amalan, doa atau amalan itu semuanya kuncinya satu, harus yakin. Ya, infak banyak, infak sedekah banyak, tapi nggak yakin, ya
nggak tadi ya. Tapi harus yakin ketika infak ya. Ketika sedekah itu harus yakin. Saya contohkan gini. Ini saya contohkan saya sendiri ya. Bukan sombong enggak ya. Ini juga namanya sebagai contoh saja. Contoh kecil saja. Waktu awal di sini saya kan kemana-mana jalan kaki. Tak rasa-rasa niku ya kesel ya jalan kaki. Ya tenan loh. Mlaku nang ndi ya sampai saya itu wah aku nek pas anakku wis rene, lah aku nek mlaku terus ngeterno piye? Saya ngetes dari masjid setelah sholat subuh saya terus kemudian jalan sampai ke Pelausan. Wah, ternyata ya kesel ya. Ternyata ya kesel ya. Wis pokoknya iki karena kebiasaan di pondok kan pakai sepeda motor gini ya. Iya. Ya, secara fisik wah ini saya tidak mampu kalau ya tidak sama dengan orang asli sini loh. Ini tidak mampu ya. Akhirnya ya minta sama Allah, ya Allah minta kendaraan untuk dakwah. Mintanya seperti itu. Ya Allah minta kendaraan untuk dakwah. Yes, pokoknya minta seperti itu. Kemudian ada apa namanya? Teman saya telepon, dia mau datang ke sini. Nah, jadi orang itu gini loh, kalau saya rasakan, orang itu ketika mau mendapatkan rezeki yang lebih, itu kadang-kadang itu kayak ada sinyal, ya. Ada ini, contohnya ini tadi, ya. Ketika ada teman mau datang, ini kan saya dalam hati itu, wah, mungkin ini sebagai wasilah atau perantaranya. Akhirnya karena teman-teman pondok ya, pondok juga mau datang, ya kita menghormat. Seumur-umur saya itu tidak pernah nyembelih ayam, ya. Baru pas teman saya itu datang, istri maksa suganu nyembelih ayam. Akhirnya dengan terpaksa itu lihat ayamnya sing enggak tega ya. Tapi wis rapopo wis krono pengin hormat nang konco ya. Teko akhirnya boleh ditegak-tegakno nyembelih ayam sor wis disugukno wis. Dimasak disugukno. Wis teman apa konco teko wis seneng ya, seneng wis. Bahkan saat wasilnya itu ya Allah, kalau yang saya lakukan ini jenengan ridho ya Allah, berikan saya yang saya inginkan untuk kepentingan dakwah saya. Bagaimana salam. Jadi mintanya seperti itu. Jadi ada sinyal. Jadi sedekah tadi saya gunakan sebagai wasilah. Ngerti wasilah nggih? Tawasul, perantara. Jadi ya, contoh tawasul itu seperti tadi yang saya contohkan. Ya Allah, saya menyembelih ayam gini sampai prosesnya ini ya. Jika engkau ridho ya Allah, saya minta ini ya, dengan ridhomu ini saya minta ini. Waktu itu istri juga doa, ya Allah dengan ridho ya Allah nyuwun sepeda. Istri saya doanya simpel seperti itu. Saya juga minta seperti itu. Alhamdulillah kurban ceker loro dapat diganti oleh Allah roda 2. Nah, ya gitu lagi namanya, ini mancing ya. Nek guru saya nek sampean nek menang waduk sermo, sampean nek umpan iki gawe cacing ya oleh red devil. Iya lah. Tapi nek umpan iku red devil oleh apa? Enggak ada. Saya mancingin di waduk sermo. Coba mancingin di liyane ngono ya sing anu mesti gitu. Semakin besar umpan, insya Allah akan semakin besar yang akan kita dapatkan. Nah, jadi salah satunya ya tidak betul seperti itu. Salah satunya itu dengan berinfak atau sedekah. Terus ada juga hadis Nabi itu kalau termasuk yang cepat mendatangkan rezeki itu adalah memberikan makan kepada orang. Karena apa? Wong dikai mangan seneng ora? Ya jelas toh. Wong dikai mangan mesti seneng. Intinya menyenangkan orang lain ya, lewat makan atau ayo traktir ngopi nanti nang kopi angkasa, apa nang kopi Gunung Gajah wis. Ya terserah ya. Jadi itu salah satunya dengan cara infak, sedekah, dengan memberi. Nonton. Terus ada yang lain banyak tapi siji sik ae. Kok tambah ra aduh ya. Taman? Oh iya ya bener. Melas oke to. Iki nek sifatnya pribadi. Ngono sifatnya tek wong kok dipancing-pancing nek wong digawe mancing ya beda banget. Nggih. Cukup nggih?
Ya, kalau cukup kita cukupkan untuk kegiatan ngaji santai kita. Kita tutup dengan doa dengan surat Al-Asr dan doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.